Semua hari ini saya akan menjawab pertanyaan AS untuk mata kuliah kepebayanan. Soal yang pertama itu mengenai lartas. Sebelumnya apa itu lartas? Lartas itu adalah eh, larangan barang yang dalam larangan atau pembatasan. Komoditas yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor maupun diekspor. Jenisnya itu ditentukan oleh instansi terkait, seperti misalnya instansi dari Kementerian Lingkungan Hidup, lalu diberitahukan kepada Menteri Keuangan. Sebenarnya kenapa sih adanya Lartas? Jadi Lartas itu ada, yang pertama itu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Beberapa barang nih seperti limbah, B3, psikotropika, dan narkotika itu kan dilarang ya, atau dibatasi karena itu kan juga bisa membahayakan masyarakat. Terus yang kedua itu menjaga keamanan nasional. Barang-barang tertentu nih seperti senjata api ilegal atau bahan peledak juga termasuk dalam kategori yang dilarang atau dibatasi. Terus juga melindungi lingkungan. Barang-barang seperti tanaman dan hewan itu kan bisa menjadi suatu spesies yang invasif. Terus flora fauna kita juga akan um, terganggu, makanya ada pembatasan. Lalu barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan B3 atau bahan-bahan yang perusak ozon itu juga dibatasi. Nah, terus juga ada yang menarik itu adalah barang-barang yang dibatasi karena kita harus mendukung industri lokal seperti barang elektronik dan juga mobil. Nah, contoh barang-barang kertas ini apa aja sih? Barang yang dilarang untuk diimpor itu yang pasti ada pakaian bekas, limbah B3, psikotropika, narkotika, bahan perusak ozon. Barang yang dibatasi itu ada besi, baja, garam, telepon seluler, tekstil, minuman beralkohol, mainan, alat kesehatan. Nah, terus bagaimana nih kalau seandainya eh, saya sebagai pelaku usaha, misalnya usaha kopi dari Kolombia, itu ingin mengimpor barang. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah memastikan NIB sebagai NIB itu nomor induk usaha. Kita juga memiliki angka pengenal impor yang kita bisa verifikasi di website INSW. Nah, setelah itu kita mendaftarkan kita sebagai importer, lalu kita mulai mengurus dokumen. Dokumen-dokumennya itu apa aja? Dokumen perizinan yang relevan nih seperti BPOM kalau diperlukan. Terus kita perlu surveyor enggak untuk mengimpor kopi. Laporan surveyor ini tuh seperti dari Sukovindo. Nah, terus kita butuh dokumen-dokumen impor lainnya seperti packing list bill of lading. Lalu kita mulai proses di bea cukai nih kalau pas barang datang. Terus kita harus membuat pemberitahuan impor, lalu bea cukai akan melakukan pemeriksaan secara fisik. Setelah itu, bea cukai akan melakukan pembebasan barang kalau seandainya barang tidak ada masalah dan dokumen eh, dan juga fisik barangnya sesuai. Tapi apa yang terjadi nih kalau seandainya ada penolakan dari barang lartas ini? Yang pertama adalah reekspor kalau ditemukan ketidaksesuaian. Atau kita bisa juga dikembalikan ke negara asalnya. Untuk kasus ini kan berarti kok biji kopinya dikembalikan lagi ke Kolombia. Nah, tapi kalau seandainya kita mau nyelesain di bea cukai, itu memungkinkan. Tetapi berpotensi untuk dilelang jika ternyata biaya penyelesaiannya jauh lebih tinggi dibandingkan eh, dengan biaya barangnya. Pertanyaan kedua adalah mengenai OSRBH atau Online Single Submission dan juga Risk Based Approach. OSRBH ini merupakan sistem presiden usaha yang berbasis resiko yang udah diatur di dalam PP nomor 5 tahun 2021. Digunakan sebuah bentuk usaha mulai dari UMKM maupun badan usaha yang besar ataupun bahan lokal asing. Kita ngelihat SRB ini sebagai one roof di mana semua perizinan akan masuk lewat OSRBA.
fungsinya apa aja yang kita bisa dapetin? Pertama, mendapatkan EIB seperti tadi kasusnya kalau kita mau mengimpor kopi, terus juga mendapatkan izin usaha sesuai tingkat resiko. Apakah tingkat resiko kita itu rendah, menengah, tinggi? Ini langsung diklasifikasikan di dalam OSZBA. Terus juga mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi. Jadi tidak ada secara dilempar-lempar lagi di dalam ketika kita mendaftarkan NIB-nya ya. Terus juga yang paling penting adalah integrasi dari Kemenkumham dan juga KSWP atau dari pajak. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya sebagai pelaku usaha nih? Sama perizinan itu dalam satu sistem. NIB sebagai identitas tunggal usaha langsung ada di OS, RBA. Terus kita juga terhubung langsung di kementerian atau lembaga yang terkait. Terus prosesnya aman, cepat, dan real time tanpa adanya pungli karena sudah one roof di dalam OSSBA. Terus laporan dan solusi masalah perizinan itu ada di satu tempat. Nah, yang paling menarik dari OSSRB ini adalah aplikasi berdasarkan tingkat resiko. Di sini tuh sudah diklasifikasikan. Kalau resiko rendah itu seperti apa? Usaha mikro kecil. Nah, usaha mikro kecil ini cukup dengan nomor induk berusaha aja sebagai izin tunggal. Tetapi kalau kita udah mulai masuk ke dalam kondisi menengah rendah, usaha ini milik butuh NIB sama komitmen standar yang menyatakan bahwa pelaku usaha ini sudah memenuhi standar usaha. Lalu kita naik lagi resikonya ke resiko menengah tinggi. Yang dibutuhkan itu eh, NIB dan izin usaha dengan evaluasi. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh sistem OSRBA setelah pelaku usaha membuat pernyataan mandiri bahwa mereka telah memenuhi standar. Yang terakhir ada resiko tinggi. Resiko tinggi adalah usaha dengan resiko yang memerlukan NIB dan izin dari pemerintah. Izin ini hanya dengan persetujuan dari pemerintah untuk pelaku usaha yang menjalankan operasional dan komersialisasi kegiatan usahanya. Contohnya kalau seandainya saya sebagai pelaku UMKM yang saya butuhkan itu NIB aja dan langsung diklasifikasikan sebagai risiko rendah dalam OSRPA ini. Sekian dan terima kasih.